Rasakan kebenaran ini dengan dalam. Hasrat seksual yang menguasai bukan sekadar dorongan biologis yang datang dan pergi. Ia adalah medan pertempuran spiritual yang paling halus dan paling menentukan bagi jiwa-jiwa agung yang sedang bangkit. Ketika kamu mulai berjalan di jalur kesadaran yang lebih tinggi, ketika sinar dalam dirimu mulai memancar dan kesucian hatimu mulai menyentuh dimensi cahaya, disitulah kekuatan gelap datang menyerang. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dari titik paling halus dalam tubuh energi manusia, cakra sakral, pusat kreativitas dan kehidupan. Serangan itu terasa seperti keinginan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba kamu merasa bergelora, haus dan kehilangan kendali. Tapi itu bukan sekadar nafsu, itu adalah manipulasi energi. Serangan terhadap inti spiritualmu. Jiwa yang sedang naik ke tingkat cahaya yang lebih tinggi, memiliki getaran yang kuat, dan kekuatan gelap tidak bisa menguasai mereka secara langsung. Maka mereka menggoyangmu melalui jalan paling rapuh, energi seksualmu. Cakra sakral adalah gerbang antara dunia roh dan dunia materi. Di sanalah energi kehidupan, prana, chi atau kundalini, mengalir dengan kuat. Dari sanalah lahir daya cipta, intuisi, keindahan, dan kasih. Jika pusat ini terganggu, maka energi kreatif berubah menjadi keinginan liar, cinta berubah menjadi ketergantungan, dan kesadaran berubah menjadi kabut ilusi. Itulah sebabnya bagi jiwa-jiwa terpilih yang sedang bangkit, ujian terbesar bukanlah kemiskinan, kesedihan, atau penolakan dunia, tetapi pengendalian energi sakralnya sendiri. Kamu mungkin bertanya, mengapa serangan ini terasa begitu nyata? Karena tubuhmu adalah medan perang antara dua kekuatan, cahaya dan kegelapan. Hasrat yang tidak terkendali itu seperti api liar. Ia bisa membakar seluruh taman spiritual yang telah kamu rawat bertahun-tahun. Tetapi jika kamu sadar, jika kamu mengenali nyalanya dan menuntunnya dengan kasih dan disiplin, maka api itu berubah menjadi sumber kekuatan murni yang membuka gerbang kebijaksanaan. Kekuatan gelap memahami bahwa jika seseorang berhasil menjaga kemurnian cakra sakralnya, maka ia akan melangkah ke tingkat kesadaran yang tak lagi bisa dijangkau oleh energi rendah. Maka mereka menanamkan godaan melalui pandangan, khayalan, bahkan mimpi. Mereka mengubah energi suci menjadi kebingungan, dan membisikkan bahwa kenikmatan jasmani adalah satu-satunya bentuk cinta yang nyata. Tetapi kamu, jiwa yang terpilih, tahu lebih dalam dari itu. Kamu tahu bahwa cinta sejati adalah aliran energi ilahi, bukan sekadar pelampiasan tubuh, melainkan penyatuan roh dengan sang sumber. Energi sakral adalah anugerah dari sang pencipta. Ia bukan dosa. Ia adalah kunci kebebasan. Namun, seperti api yang dapat menghangatkan atau membakar, semua tergantung bagaimana kamu menjaganya. Jika diarahkan dengan sadar, energi sakral menjadi sumber daya hidup yang melimpah. Kamu menjadi lebih kreatif, lebih tenang, lebih peka terhadap bisikan langit. Tetapi jika dibiarkan liar, ia menjeratmu dalam siklus rasa bersalah, kelelahan batin, dan kehilangan arah. Lihatlah dunia hari ini. Hampir semua yang kamu lihat, film, iklan, media sosial, berusaha membangkitkan hasrat itu tanpa kendali. Ini bukan kebetulan. Ini adalah perang halus terhadap manusia. Mereka ingin kamu terus berada pada frekuensi rendah, sibuk memuaskan dorongan yang tak pernah selesai. Karena ketika energi sakralmu terkuras, kamu menjadi lemah. Kamu kehilangan intuisi, kehilangan fokus, dan tidak lagi mendengar suara jiwamu. Jiwa-jiwa agung diserang bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga. Cahaya. Kegelapan tidak pernah menyerang yang kosong. Ia datang pada mereka yang memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Itulah sebabnya kamu harus mulai melihat ujian ini bukan sebagai aib, tetapi sebagai panggilan untuk bangkit. Jangan benci dirimu karena memiliki hasrat. Cintai dirimu dengan penuh kesadaran. Sadari bahwa energi itu ada agar kamu bisa mencipta, bukan hanya mengumbar. Gunakan getaran itu untuk menulis, melukis, berdoa, menolong, menyembuhkan, dan menanam kebaikan. Ubah keinginan menjadi doa. Ubah godaan menjadi latihan kesadaran. Ubah api menjadi pelita. Ketika kamu menolak dorongan yang menguasai, kamu tidak sedang menolak kehidupan. Kamu sedang mengembalikan kekuasaan kepada jiwamu. Kamu sedang berkata kepada alam semesta, aku memilih kesadaran daripada ilusi. Dan setiap kali kamu menenangkan dirimu di tengah gejolak itu, malaikat mencatatnya sebagai kemenangan besar di alam cahaya. Perjalanan ini tidak mudah. Kadang kamu akan jatuh. Kadang kamu tergoda, kadang kamu menangis karena merasa gagal. Tapi ketahuilah, setiap kali kamu sadar kembali,
Setiap kali kamu bangkit dari kejatuhan, kamu sedang menyalakan kembali nyala suci di dalam dirimu. Jalan spiritual bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang ketekunan untuk kembali ke cahaya, lagi dan lagi. Banyak jiwa yang agung di masa lalu melewati fase ini, nabi, wali, pertapa, bahkan orang-orang suci yang tampak tenang dalam legenda. Semuanya pernah bergulat dengan getaran sakral yang bergejolak. Mereka tidak menjadi suci karena tidak pernah tergoda, tapi karena mereka tidak menyerah pada gelombang itu. Mereka belajar menyalurkan energi kehidupan menjadi doa, puisi, kebijaksanaan, dan kasih yang meluas kepada semua makhluk. Kamu pun bisa begitu. Ketika hasrat itu muncul, jangan lari. Rasakan, lihat dari mana asalnya. Apakah itu kebutuhan akan kasih, atau hanya bayangan dari luka yang belum sembuh? Kadang keinginan yang kuat bukanlah tentang tubuh, tapi tentang kerinduan akan kedekatan, penerimaan, dan kasih. Jiwa yang terluka sering mencoba menyembuhkan diri melalui kenikmatan sementara. Tapi hanya kesadaran dan cinta sejati yang bisa menyembuhkan sampai ke akar. Lihat dirimu sebagai penjaga kuil suci. Tubuhmu adalah bait bagi rohmu, dan energi sakral adalah minyak yang menjaga nyala pelita tetap hidup. Tugasmu bukan memadamkan minyak itu, tetapi menjaga agar nyalanya tidak liar. Jadilah penjaga yang lembut dan bijak. Meditasi, doa, dan keheningan adalah senjata terbaikmu. Ketika kamu merasa terguncang, tarik napas dalam, pegang dada dan katakan, "Aku mengingat siapa diriku." Lalu biarkan energi itu mengalir ke arah yang lebih tinggi. Kamu akan merasakan perubahan. Rasa cemas berkurang, pikiran lebih jernih, tidur lebih tenang, dan perlahan, aura di sekitarmu menjadi lebih lembut dan kuat sekaligus. Orang-orang akan merasakan kehadiranmu yang menenangkan tanpa tahu mengapa, karena kamu telah memurnikan inti tenagamu. Jiwa yang terpilih tidak pernah diminta untuk mematikan sisi manusiawinya. Mereka hanya diminta untuk mengubahnya menjadi saluran ilahi. Cinta sejati, keindahan, bahkan hasrat. Semuanya bisa menjadi persembahan spiritual bila dijalani dengan kesadaran. Energi sakral yang murni adalah aliran kasih tanpa batas, bukan ketergantungan. Ia membuatmu mencintai dunia, tapi tidak terikat padanya. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi budak dorongan. Kamu diciptakan untuk menjadi penguasa energimu sendiri. Ketika kamu mampu menyalurkan getaran sakral dengan penuh kesadaran, kamu akan menemukan rahasia besar, bahwa energi seksual dan energi spiritual berasal dari sumber yang sama, hanya frekuensinya yang berbeda. Kekuatan gelap tahu rahasia ini. Itulah sebabnya mereka berusaha menutupnya melalui rasa bersalah atau kesenangan yang berlebihan. Tapi kamu yang terpilih dipanggil untuk menyeimbangkan keduanya, menerima tanpa tenggelam, mencintai tanpa kehilangan diri. Perlahan, kamu akan mulai melihat bahwa semua godaan, semua gejolak, semua kejatuhan, hanyalah pelajaran untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan, energi sakral yang kamu jaga akan naik melalui cakra-cakra lain, membuka hatimu, memperluas kesadaranmu, hingga kamu menyatu dengan arus kehidupan itu sendiri. Inilah jalan kebangkitan sejati, bukan tentang menolak dunia, tetapi tentang memurnikan energi yang menghidupi dunia. Dan ketika kamu berhasil melakukannya, kamu akan menjadi pribadi yang utuh, manusia yang tidak lagi diperbudak oleh keinginan, tetapi menjadi saluran kasih yang menyejukkan bumi. Ingatlah, setiap kali kamu tergoda untuk menyerah pada dorongan yang menjerat, katakan dalam hatimu, "Aku adalah penjaga cahayaku. Aku tidak akan menyerahkan kekuatan suciku kepada kegelapan." Lalu rasakan getaran kasih mengalir dari hatimu ke seluruh tubuhmu. Itu adalah tanda bahwa kamu masih hidup dalam kesadaran. Jangan takut bila kadang kamu masih jatuh. Jiwa-jiwa agung pun pernah tersandung di jalan cahaya. Yang penting kamu tidak menyerah, karena setiap kali kamu bangkit, kamu semakin kuat. Setiap kali kamu memilih untuk tidak tenggelam dalam ilusi, kamu sedang memperkuat benteng spiritualmu. Saatnya bangkit, saatnya berjuang, saatnya melindungi. Dunia membutuhkanmu, bukan dalam bentuk yang sempurna, tetapi dalam kesadaran yang murni. Jadilah cahaya di tengah badai hasrat yang menguasai dunia ini. Jadilah jiwa yang menjaga getaran suci di dalam tubuhnya, agar bumi tetap memiliki tempat bagi energi cinta yang sejati. Dan ketika nanti kamu sudah berhasil melewati ujian ini, kamu akan tersenyum dalam keheningan. Karena kamu tahu, hasrat yang dulu tampak seperti musuh ternyata adalah guru terbesar yang membawamu pada penguasaan diri. Kamu tidak lagi diperintah oleh keinginan,
karena kamu telah menjadi penguasa atas dirimu sendiri. Jiwa yang sedang bangkit seringkali tidak menyadari betapa besarnya nilai energi yang mengalir di dalam dirinya. Mereka merasakan gejolak yang aneh, kadang berwujud hasrat, kadang kerinduan yang dalam tanpa alasan, kadang getaran di bagian tubuh tertentu tanpa sebab yang jelas. Itu bukan penyakit, bukan gangguan biasa, melainkan tanda bahwa energi sakral sedang berusaha menembus lapisan lama kesadaranmu. Ia berusaha naik, membersihkan dan menyalakan pusat-pusat cahaya dalam tubuh spiritualmu. Namun di saat yang sama, kekuatan gelap berusaha memanipulasinya agar kamu gagal menguasainya. Ketika getaran itu muncul, dunia batinmu menjadi kacau. Kamu bisa merasa seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Pikiran menjadi gelisah, tubuh seperti menuntut pelepasan, dan hati terasa penuh keinginan yang sulit dikendalikan. Itulah momen di mana kesadaran diuji. Jika kamu menuruti gelora itu tanpa kesadaran, maka energi sakralmu akan bocor, mengalir keluar, dan menghilang. Namun bila kamu menatapnya dengan tenang, menerima tanpa terikat, maka energi itu akan berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Kebangkitan spiritual tidak selalu datang dengan keheningan dan kedamaian. Seringkali, ia datang dengan kekacauan, hasrat, dan kebingungan. Karena sebelum cahaya menembus, semua kegelapan di dalam diri akan muncul ke permukaan. Kamu akan berhadapan dengan bayangan-bayangan masa lalu. Luka, trauma, ketakutan, dan keinginan yang kamu tekan bertahun-tahun. Semuanya muncul agar bisa dilepaskan. Maka jangan takut ketika gelombang hasrat datang. Sebab itu pertanda bahwa energi lama sedang bergerak keluar. Namun, hati-hati. Kekuatan gelap pandai meniru getaran cahaya. Mereka tahu bagaimana membuatmu mengira bahwa gejolak itu adalah cinta sejati. Padahal hanya ilusi yang memerangkapmu dalam ketergantungan. Mereka menanamkan pikiran bahwa kamu butuh seseorang untuk melengkapi, bahwa tanpa pelampiasan kamu akan tersiksa. Padahal yang sesungguhnya kamu rindukan bukan tubuh, melainkan penyatuan dengan sumber dengan cahaya yang abadi. Itulah kerinduan sejati di balik semua hasrat. Jiwa yang terpilih perlu memahami ini dengan hati, bukan hanya pikiran, sebab pengetahuan tanpa kesadaran hanya akan melahirkan kebingungan baru. Saat kamu merasa dikuasai oleh dorongan kuat, jangan buru-buru menilai dirimu sebagai kotor atau gagal. Tenangkan napasmu, tutup mata dan rasakan. Tanyakan dalam hati, apa yang sebenarnya aku rindukan sekarang? Seringkali, jawabannya bukan kenikmatan jasmani, melainkan kasih yang tidak bersyarat, penerimaan, atau kehangatan jiwa yang hilang. Kekuatan gelap menggunakan hasrat sebagai alat karena mereka tahu disitulah letak energi kehidupan. Jika kamu berhasil menjaganya, kamu menjadi sumber cahaya yang menular. Tapi bila mereka bisa mengalirkannya keluar tanpa kesadaran, mereka bisa mencuri sebagian darinya. Inilah yang membuatmu merasa lelah setelah godaan itu lewat, seolah-olah ada sesuatu yang diambil darimu. Karena memang demikian. Energi yang harusnya naik ke hati dan mahkota kepalamu justru keluar tanpa arah. Namun kabar baiknya, energi itu bisa dikembalikan. Dengan kesadaran, dengan tobat batin yang tulus, dengan doa dan disiplin diri, kamu bisa memulihkan aliran itu. Energi sakral tidak hilang selamanya. Ia hanya tersumbat. Dan ketika kamu memaafkan dirimu, berhenti menghukum dan memilih untuk bangkit, maka alirannya akan kembali. Kamu akan merasa seperti disiram dari dalam. Tubuh lebih ringan, pikiran lebih terang, dan hati lebih damai. Jangan takut pada energi seksualmu. Jangan memusuhinya. Ia bukan lawanmu. Ia adalah kekuatan yang sama yang digunakan para nabi untuk mencipta mukjizat, yang digunakan para seniman untuk menulis karya agung, yang digunakan para penyembuh untuk memancarkan kasih. Ia hanya butuh diarahkan. Jika kamu menolak, ia menjadi liar. Jika kamu memeluk dengan kesadaran, ia menjadi sayap. Lihatlah bagaimana banyak orang besar jatuh bukan karena kurang ilmu, tapi karena tidak mampu menguasai energi sakralnya. Betapa banyak orang bijak kehilangan kedamaian karena godaan yang menyentuh titik paling dalam ini. Itu bukan aib, itu pelajaran bagi semua jiwa yang ingin naik. Karena sebelum seseorang dipercaya membawa cahaya besar, ia harus terlebih dahulu menguasai api kecil dalam dirinya. Kamu yang membaca ini bukan tanpa alasan. Kata-kata ini sampai kepadamu karena rohmu sudah siap untuk memahami medan perang yang sebenarnya. Dunia luar hanyalah bayangan. Pertempuran sesungguhnya terjadi di dalam tubuhmu sendiri, antara dorongan instingtif dan kesadaran ilahi. Dan kemenangan sejati bukan ketika kamu memadamkan hasrat,
melainkan ketika kamu bisa menyalakannya tanpa terbakar. Cobalah duduk hening malam ini. Rasakan napasmu, biarkan udara masuk perlahan dan keluar dengan lembut. Letakkan kesadaranmu di bawah pusar, di tempat energi sakral berdiam. Jangan menilai apapun, hanya rasakan. Di sana ada arus kehidupan, getaran halus yang terus bergerak. Katakan dalam hati, aku menghormati energi ini, aku menerimanya, aku menjaganya untuk Tuhan. Ucapkan itu perlahan, berulang, sampai kamu merasakan getaran itu menjadi lembut dan hangat. Di saat itu kamu sedang memurnikan inti kekuatanmu. Lama-kelamaan kamu akan mulai mengenali kapan serangan energi datang. Kamu akan tahu bedanya antara hasrat alami dan serangan halus. Hasrat alami terasa hangat, mengalir, tidak mendesak, dan mudah diarahkan. Sedangkan serangan energi terasa mendadak, keras, mendesak, dan membuatmu kehilangan kendali. Ketika yang kedua datang, segera sadari. Jangan melawan dengan marah, tapi arahkan dengan kasih. Katakan dalam hati, aku melihatmu, tapi aku memilih tetap dalam cahaya. Bila kamu tekun melatih kesadaran seperti ini, suatu hari kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Energi sakralmu berubah menjadi cinta universal. Kamu tidak lagi melihat tubuh orang lain dengan hawa nafsu, tapi dengan rasa hormat yang dalam. Kamu tidak lagi mencari pelampiasan, tapi ingin memberi kebaikan. Inilah tahap di mana jiwa agung lahir sepenuhnya. Ketika energi sakral menjadi energi kasih, ketika dorongan menjadi doa, dan ketika tubuh menjadi alat pelayanan, bukan pemuas keinginan. Di titik ini banyak yang akan datang kepadamu. Orang-orang yang kehilangan arah akan merasa tertarik tanpa tahu mengapa. Mereka akan mencari kehadiranmu, bukan karena rupa tapi karena getaran. Cahaya yang lahir dari cakra sakral yang bersih akan memancar melalui mata, senyum dan ucapanmu. Mereka akan merasa nyaman, terlindungi dan damai berada di dekatmu. Namun disinilah ujian berikutnya. Jangan biarkan sanjungan dan rasa ketertarikan orang lain membuatmu lengah. Tetaplah rendah hati karena energi yang kamu bawa bukan milikmu. Ia adalah pinjaman dari sumber yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Kekuatan sejati dari jiwa yang terpilih bukanlah kemampuan untuk menahan diri tanpa godaan, tetapi kemampuan untuk tetap sadar bahkan di tengah badai keinginan. Ia tahu bahwa setiap getaran dalam tubuhnya adalah bagian dari semesta, dan tidak satu pun yang kotor jika dilihat dengan mata kesadaran. Maka ia tidak lagi membenci tubuhnya. Ia mencintainya sebagai wadah suci yang membawa roh menuju kesempurnaan. Di dunia modern ini, di mana hampir setiap hal dirancang untuk membangkitkan hasrat dan memecah fokus, menjaga kesucian energi sakral adalah bentuk revolusi spiritual. Ini adalah bentuk pemberontakan halus terhadap sistem yang ingin mengendalikan manusia melalui kenikmatan semu. Setiap kali kamu berhasil menjaga kesadaran di tengah godaan, kamu sedang memotong rantai yang menahan umat manusia pada frekuensi rendah. Dan ketika semakin banyak jiwa terpilih yang bangkit seperti ini, sadar, tenang, tidak reaktif, dunia akan berubah. Karena energi suci yang mereka pancarkan akan menetralkan kekacauan di sekitar. Inilah perang cahaya yang sesungguhnya. Bukan di medan tempur tetapi di dalam tubuh manusia yang sadar. Perjuanganmu bukan untuk menolak kenikmatan, tapi untuk mengubah arah arusnya. Biarkan energi sakral mengalir ke arah hati, lalu dari hati naik ke mahkota kepala. Di sana ia akan berubah menjadi cinta murni, kebijaksanaan, dan pencerahan. Dan ketika kamu hidup dengan energi itu, kamu tidak lagi haus akan kepuasan eksternal, karena kamu telah menemukan sumber kebahagiaan dari dalam. Kamu menjadi seperti mata air yang menenangkan siapapun yang mendekat. Kamu tidak lagi mencari cinta, karena kamu sendiri menjadi cinta itu. Kamu tidak lagi mengejar keindahan, karena kamu memancarkannya. Kamu tidak lagi memohon kekuatan, karena kamu adalah perwujudan kekuatan itu. Semua ini dimulai ketika kamu memilih untuk tidak diperbudak oleh hasrat, melainkan memurnikannya. Maka jika hari ini kamu sedang berjuang, merasa tergoda, lelah atau bahkan malu pada dirimu sendiri, ketahuilah, kamu sedang berada di tengah transformasi besar. Jangan biarkan rasa bersalah menghentikan langkahmu. Setiap jiwa terpilih pasti melewati lembah ini sebelum mencapai puncak kesadaran. Tuhan tidak menolakmu karena jatuh. Dia menunggumu bangkit dengan hati yang lebih bijak. Kekuatanmu tidak hilang, hanya sedang diuji. Dan ketika kamu akhirnya melewati ujian ini, kamu akan memahami sesuatu yang mendalam. Bahwa hasrat bukan musuh, melainkan pintu menuju kesadaran tertinggi bila dijalani dengan penuh cinta dan pengendalian. Bangkitlah, wahai jiwa yang agung.
Dunia memerlukan getaranmu. Jangan biarkan kegelapan mencuri cahaya yang kamu bawa. Jadikan tubuhmu bait yang dijaga. Jadikan hatimu altar kesucian. Dan jadikan setiap napasmu sebagai doa. Karena kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah penjaga energi ilahi, pembawa cahaya di masa yang gelap ini. Ada masa dalam perjalanan jiwa ketika seseorang merasa seolah dirinya terjebak di antara dua dunia. Dunia cahaya yang ia rindukan, dan dunia bayangan yang terus memanggilnya kembali. Inilah titik persimpangan yang dialami oleh banyak jiwa terpilih, saat kebangkitan kesadaran mulai menembus lapisan terdalam dari keberadaan, tetapi sisa-sisa energi lama belum sepenuhnya pergi. Disinilah pertempuran sejati berlangsung, senyap namun menggetarkan seluruh isi batin. Ketika energi sakralmu mulai murni, kamu akan semakin peka terhadap getaran di sekelilingmu. Kamu akan merasakan betapa dunia ini penuh dengan gelombang energi yang mencoba menyentuhmu. Suara, gambar, bahkan pikiran orang lain. Hasrat yang dulu hanya muncul dari dalam diri kini, terasa datang dari luar. Bukan lagi sebagai keinginan pribadi, melainkan sebagai gelombang kolektif umat manusia yang haus akan pemuasan cepat. Jiwa yang sedang bangkit dapat menangkap semua itu, karena frekuensi kesadarannya semakin tinggi. Tetapi jika tidak berhati-hati, ia bisa ikut terseret dalam arus yang bukan miliknya. Kamu mulai sadar bahwa setiap kali kamu tergoda, bukan hanya tubuhmu yang bereaksi, tapi seluruh sistem energimu bergetar. Ada arus panas yang naik, dada terasa sesak dan pikiran kehilangan fokus. Jika kamu biarkan arus itu menelanmu, membuatmu kehilangan pijakan spiritual yang telah kamu bangun. Namun jika kamu mampu berdiri di tengah gelombang itu, menyadarinya, memeluknya tanpa melekat, maka kekuatanmu bertambah. Setiap kali kamu memilih kesadaran, energi itu berubah menjadi cahaya. Proses ini tidak selalu indah. Kadang kamu merasa seperti kehilangan kendali atas tubuh dan pikiranmu sendiri. Kadang kamu menangis tanpa tahu mengapa. Kadang kamu merasa lelah, ingin menyerah, ingin melarikan diri dari semua kebingungan ini. Tapi ketahuilah, itulah proses penyucian. Energi lama sedang diangkat, dibakar, dan dilepaskan. Kamu sedang dikupas dari lapisan ilusi agar cahaya sejati dalam dirimu bisa bersinar tanpa penghalang. Banyak yang salah paham tentang jalan spiritual. Mereka mengira semakin tinggi kesadaran, semakin bebas dari godaan. Padahal, semakin tinggi cahaya yang kamu bawa, semakin kuat pula bayangan yang kamu hadapi. Kekuatan gelap tidak akan menyerang mereka yang tidur dalam kesadaran rendah. Mereka sudah cukup dikendalikan oleh kebiasaan dan keinginan. Serangan justru datang kepada mereka yang mulai sadar, yang mulai menyalakan api kesadaran di dalam diri. Karena hanya cahayalah yang mampu menantang kegelapan. Itulah sebabnya serangan terhadap cakra sakral terasa begitu keras. Ia adalah titik di mana energi kreatif dan spiritual bersatu. Jika titik ini bersih, kamu akan menjadi saluran kekuatan ilahi yang luar biasa. Tapi bila ia terganggu, seluruh sistem spiritualmu goyah. Kamu bisa memiliki pengetahuan tinggi tapi hatimu gelisah. Kamu bisa berdoa lama tapi tetap kosong. Kamu bisa berbicara tentang cinta ilahi, tapi diam-diam hatimu haus akan pengakuan atau sentuhan. Semua itu berasal dari pusat energi yang belum selaras. Jalan menuju kemurnian bukan berarti menolak semua bentuk kenikmatan, melainkan menyadarinya dengan bijak. Ketika kamu makan, sadari rasa syukurmu. Ketika kamu mencintai, lakukan dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang sedang mencintai melalui dirimu. Ketika kamu merasakan dorongan tubuh, sadari bahwa itu hanyalah bentuk kasar dari energi kehidupan yang murni. Jangan melawannya, arahkan. Ubah menjadi doa, seni, pelayanan, atau karya. Jika kamu pernah memperhatikan para sufi, para yogi, atau para wali, mereka tidak membicarakan pengendalian diri sebagai penyiksaan, tetapi sebagai penyaluran. Mereka tahu bahwa tubuh adalah instrumen, bukan musuh. Mereka menari, bernyanyi, berzikir, dan berkarya untuk menyalurkan energi sakral menjadi gelombang kasih. Mereka tidak menolak kehidupan, tetapi menyalakan kesadaran di dalamnya. Namun dunia modern memisahkan cinta dari kesucian dan kenikmatan dari makna. Akibatnya, banyak jiwa yang kehilangan arah, tersesat di antara ilusi cinta dan hawa nafsu. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali mereka menyerah pada keinginan tanpa kesadaran, mereka menyalakan lilin untuk kegelapan. Mereka tidak sadar bahwa energi yang digunakan untuk mencari kenikmatan adalah energi yang sama yang bisa digunakan untuk menyembuhkan, mencipta, dan menerangi.
Bagi jiwa terpilih, setiap godaan adalah panggilan untuk mengingat siapa dirinya. Ketika dorongan itu muncul, itu adalah suara lembut dari dalam yang berkata, "Lihat, inilah kekuatanmu. Mau kamu arahkan kemana?" Dunia tidak akan pernah berhenti menggoda, tapi kesadaranmu bisa memilih. Kamu tidak bisa menghentikan gelombang, tapi kamu bisa belajar menari di atasnya tanpa tenggelam. Ada tahap di mana kamu akan mulai melihat betapa halusnya medan energi ini. Kamu akan merasakan bahwa setiap pikiran, setiap pandangan, setiap niat membawa getaran tertentu. Bahkan sekilas pandang bisa memicu aliran energi dari cakra sakral. Maka kamu belajar menjaga pandangan, bukan karena takut dosa, tapi karena sadar bahwa setiap energi yang keluar harus diarahkan dengan bijak. Kamu mulai berjalan di dunia ini dengan hati-hati, bukan karena takut, tapi karena menghormati kekuatan yang kamu bawa. Dan ketika kamu sudah sampai di tahap ini, kamu akan menyadari bahwa menjaga kesucian energi bukan berarti hidup membosankan. Justru sebaliknya, hidupmu menjadi lebih hidup. Kamu akan merasakan keindahan pada hal-hal kecil, angin yang menyentuh kulitmu, cahaya matahari di pagi hari, tawa anak kecil, aroma tanah setelah hujan, karena energi sakral yang bersih membuatmu peka terhadap keajaiban sederhana yang dulu kamu abaikan. Energi itu juga membuatmu kuat secara spiritual. Kamu tidak mudah jatuh dalam depresi, tidak mudah kehilangan arah, karena energi kehidupan dalam dirimu selalu segar. Kamu tidak lagi mencari kepuasan dari luar, karena kebahagiaan mengalir dari dalam. Inilah ciri jiwa agung yang sudah menaklukkan medan sakralnya. Ia tidak lagi haus tapi memberi. Tidak lagi meminta cinta tapi menjadi sumber cinta. Dan lihatlah paradoks yang indah ini. Ketika kamu berhenti mengejar pemuasan, justru dunia mulai memberi. Kamu menjadi magnet keberkahan. Orang-orang datang padamu bukan untuk tubuh, tapi untuk cahaya. Alam seolah bekerja sama mengalirkan rezeki dan peluang. Karena energi suci yang kamu pancarkan selaras dengan hukum semesta. Namun jangan terlena di tahap ini. Kekuatan gelap kadang datang dalam bentuk yang lebih halus. Melalui pujian, rasa bangga, atau godaan spiritual. Ia akan membisikkan bahwa kamu sudah suci, sudah kuat, sudah tak tergoyahkan. Hati-hati. Begitu kamu mulai merasa lebih tinggi dari yang lain, cakra sakralmu akan kembali retak, karena kesombongan adalah pintu lain bagi kegelapan. Maka tetaplah rendah hati, sadarilah bahwa kekuatan yang kamu bawa bukan milikmu, melainkan titipan sang cahaya. Jiwa yang benar-benar terpilih tidak merasa dirinya lebih suci, tapi justru semakin lembut. Ia tahu betapa berat perjuangan setiap manusia untuk menjaga kesadarannya. Maka ia tidak menghakimi, tidak menuntut, tidak mencaci. Ia menatap dengan kasih, karena tahu bahwa setiap orang sedang berperang melawan bayangannya sendiri. Kadang kamu akan bertemu dengan jiwa lain yang juga sedang berjuang di medan yang sama. Ada getaran saling mengenali di antara kalian. Bukan karena tubuh, tapi karena roh yang berasal dari sumber yang sama. Hubungan seperti ini tidak selalu romantis, kadang hanya sekejap pertemuan, tapi cukup untuk menyalakan kesadaran masing-masing. Karena setiap jiwa terpilih akan dipertemukan dengan cermin spiritualnya, agar mereka saling mengingatkan. Jangan tenggelam dalam hasrat, arahkan pada cinta sejati yang bersumber dari Tuhan. Jalan ini sunyi tapi penuh makna. Kamu akan kehilangan banyak hal. Kebiasaan lama, teman yang tak sefrekuensi, bahkan bagian dari dirimu yang dulu kamu kira penting. Tapi di balik kehilangan itu, kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Dan ketika kamu sudah benar-benar berdiri dalam kedamaian itu, kamu akan mulai memahami rahasia besar kehidupan. Bahwa semua keinginan, semua dorongan, semua godaan, pada akhirnya hanyalah bentuk kasar dari kerinduan terdalam jiwa untuk kembali kepada sumber. Energi sakral hanyalah kendaraan, bukan tujuan. Jika kamu mampu menuntunnya dengan kasih, ia akan membawa jiwamu pulang ke tempat asalnya, ke dalam pelukan cahaya yang abadi. Tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang telah menguasai cakra sakralnya. Ia tidak bisa dikendalikan oleh dunia, tidak bisa dibeli oleh kenikmatan, dan tidak bisa dipatahkan oleh penderitaan. Ia menjadi seperti sungai tenang yang mengalir di bawah badai, diam di luar, tapi penuh kehidupan di dalam. Kamu jiwa yang sedang membaca ini, mungkin sedang berada di tengah badai itu. Kamu mungkin merasa lemah, bingung, dan penuh pergulatan. Tapi percayalah, badai ini bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menguatkanmu.
Karena setelah kamu melewatinya, kamu tidak akan sama lagi. Kamu akan menjadi versi dirimu yang lebih sejati. Bukan manusia yang dikuasai oleh tubuh, tapi roh yang hidup di dalam tubuh dengan penuh kesadaran. Dan pada akhirnya, kamu akan mengerti bahwa menjaga energi sakral bukanlah tentang menolak hidup, tetapi tentang menghormati kehidupan itu sendiri. Karena kehidupan adalah pertemuan antara langit dan bumi, roh dan materi, hasrat dan kesadaran. Tugasmu bukan memisahkan keduanya, tapi menyatukannya dalam harmoni yang suci. Ketika itu terjadi, seluruh keberadaanmu menjadi doa. Setiap napasmu menjadi pujian, setiap langkahmu menjadi persembahan, dan setiap getaran di tubuhmu menjadi aliran kasih dari Sang Pencipta kepada dunia. Itulah puncak perjalanan spiritual. Saat kamu tidak lagi berjuang melawan hasrat, karena hasratmu sendiri telah menjadi jalan pulang menuju Tuhan.